Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu ala dini kulli walau karihal musyrikun walau karihal munafikun. Pertama dan terutama sekali, marilah kita panjatkan puji beserta rasa syukur kita atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita rahmat dan karunia-Nya. Baiklah, untuk tidak memperpanjang kata mukadimah, saya akan memperkenalkan diri saya. Perkenalkan, nama saya Manda Aryani dengan NIM 23161420110006 dari Prodi S1 Keperawatan kelas A. Yang saya hormati Bapak Afridian Wirhadi Ahmad, SCMSJAK, selaku dosen mata kuliah kearsian. Baiklah, saya akan menjelaskan kembali materi berkiprah di bawah nama besar Universitas Muhammad Natsir. Mengenal sosok pejuang Muhammad Natsir, dai pemandu umat. Muhammad Natsir Datuk Sinaro Panjang lahir pada tanggal 17 Juli 1908 di Kampung Jambatan Baukia, Alan Panjang, Kabupaten Solok, Provinsi Sumatera Barat. Anak ketiga dari 4 bersaudara. Ayahnya Idris Sultan Saripado, seorang juru tulis kontrolir di masa pemerintahan Belanda. Ibunya yaitu Khadijah dikenal taat memegang nilai-nilai Islam. Natsir belajar pada sekolah rakyat di Maninjau berbahasa Melayu. Ketika ayahnya pindah ke Bekeru, dia tinggal bersama pamannya di Padang. Dia masuk ke sekolah HIS Adabiyah yang dikelola Dr. Haji Abdullah Ahmad. Ketika di Solok dibuka HIS Negeri, Natsir dipindahkan ke HIS Solok. Tinggal dengan Haji Musa, saudagar yang cukup terkenal di daerah Solok. Sore hari, ia mendalami pengetahuan agama di Madrasah Diniyah Solok. Malam harinya, belajar mengaji Al-Quran dan belajar bahasa Arab di Surau. 3 tahun di Solok, setelah itu ia pindah ke HIS Padang. Keberhasilan gerak pendidikan ditentukan oleh kerapian nizam, organisasi, perangkat, dan peralatan halaqahnya, cara penyampaian, serta kurikulumnya. Kiprah Natsir menanjak ketika menjadi anggota KNIP tahun 1945 sampai 1946. Pada tahun 1948, dia ditunjuk menjadi Menteri Penerangan Republik Indonesia. Prestasi spektakuler Natsir terekam dalam sejarah. Pada tahun 1950, Indonesia berstatus RIS sebagai produk dari KMB. Yang pertama, Natsir melontarkan statement yang dikenal dengan mosi integral Natsir. Yang kedua, implikasinya yaitu Indonesia menjadi 17 negara bagian kembali ke NKRI. Yang ketiga, Soekarno mengangkat Natsir sebagai Perdana Menteri RI. Yang keempat, politik tertinggi yang pernah dicapai Natsir. Yang terakhir, pada saat itu usianya baru menginjak 42 tahun. Selanjutnya, pada tahun 1952, kunjungan ke beberapa negara di Timur Tengah, yaitu pucuk pemimpin Partai Masyumi. Pada tahun 1950 sampai 1958, anggota Parlemen RI dari fraksi Masyumi. Pada tahun 1956, memimpin sidang Muktamar Alami Islami di Damaskus, Syria, yaitu membahas agresi Israel ke Palestina, menggerakkan solidaritas masyarakat Indonesia, membantu perjuangan kemerdekaan di Afrika Utara. Dan pada tahun 1956 sampai 1958, anggota Konstituante RI, yaitu Januari 1957, menerima bintang Nishan Istiqlal atau Grand Guardon dari Presiden Tunisia, Lamine Bey, atas jasa-jasa beliau dalam membantu perjuangan kemerdekaan rakyat Afrika Utara. Pada Februari 1967, bersama dengan para ulama dan zuama bertempat di Masjid Al-Munawwaroh, KP Bali, Tanah Abang, Jakarta, membentuk Yayasan Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia. Dan sejak tahun itu diangkat menjadi Ketua Dewan Dakwah yang dijabat beliau sampai akhir hayatnya. Pada tahun 1967, itu pula Natsir menjabat sebagai Vice President World Muslim Congress atau markas di Karachi, Pakistan. Selama tahun 1967, dia sangat menonjol kunjungan-kunjungan ke Timur Tengah atas undangan pemerintahan dari negara tersebut. Dan di tahun 1967 itu juga, beliau menggerakkan solidaritas Islam untuk pembebasan Masjidil Aqsa dan pembebasan kaum muslim Palestina. Apabila nilai agama dilupakan, berakibat tampilnya pelecehan nilai-nilai bangsa yang kesudahannya bangsa ini terjerumus menjual diri. Wal takun minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkari wa ulaika humul muflihun. Pengembangan dakwah yang teratur, pada gilirannya akan selalu berbekas di hati umat. Begitu pula upaya penanaman kesadaran tinggi atau the high level awareness di dunia pendidikan selalu diupayakan.
Bapak Muhammad Natsir tampak sangat konsisten memberikan pengawalan penuh setiap saat agar nawaitu umat selalu terjaga. Nawaitu yang lurus dari dai dan umat akan memperlancar jarak dakwah kesehatan dan pendidikan ini. Tidak ada tempat dalam hidup jamaah itu berbelakang-belakangan dalam pelayaran yang panjang. Jangan terjadi satu kehilir satu kemudik. Tentu tidak akan terjejak tanah tepi. Karena itu, dakwah mesti selalu berurat di hati umat. Keawalan dakwah seperti ini telah menjadi program dasar yang utama. Pembentukan watak atau face. Yang pertama, fatanah, yaitu ilmiah. Yang kedua, amanah, yaitu jujur. Yang ketiga, akhirat diyakini. Yang keempat, sidik, yaitu lurus atau transparan. Yang kelima, setia dalam ukhuwah atau muakkah. Yang keenam, tauhidiyah. Yang ketujuh, tablik atau dialogis. Yang kedelapan, taat syariat atau disiplin ibadah. Dan yang terakhir, tetap optimis dengan rizki Allah. Proses pembangunan umat atau umatisasi, yang pertama ada efisiensi, yang kedua ada istiadat, yang ketiga sumber daya alam, yang keempat interaksi, dan yang kelima agama iman. Pesan-pesan Muhammad Natsir. Apabila sasaran dakwah berhadapan dengan bantahan-bantahan atau rintangan dan tantangan, harus diatasi dengan kaifiyah yang lebih baik, karena tugas risalah Islamiyah adalah mendatangkan rahmat bagi segenap alam. Sudah menjadi tabiat pembawaan, setiap risalah pasti menghadapi rintangan atau tantangan. Tugas dakwah senantiasa mengandung dua segi atau binaan wadifaan. Yang pertama yaitu membina mereka yang sudah muslim, baik sejak lahir maupun yang baru masuk Islam karena keberhasilan dakwah. Yang kedua, mempertahankan Islam serta umatnya dari yang tidak senang melihat kemajuan, bahkan melihat Islam lawan yang harus dihabisi. Ukhuwah Islamiyah wajib kita mewujudkannya dengan sungguh-sungguh. Kalau benar-benar kita hendak menegakkan Islam dengan segala kejumbangannya di negeri atau negara ini. Itu yang pertama, patah tumbuh hilang berganti. Yang kedua, yang tidak berganti adalah bahwa kita tetap memilih melaksanakan tugas sebagai warga negara yang sadar dengan hak dan kewajibannya. Yang ketiga, keputusan kita adalah kita tidak akan pasif. Yang keempat, kita tetap memilih aktif di bidang yang kita anggap tepat, yaitu dalam bidang dakwah dan pendidikan. Bidang dakwah itu tidak dapat dipisahkan dari masalah-masalah keumatan, baik dalam arti sempit maupun dalam arti luas. Universitas dengan sendirinya mau tak mau menjadi satu sumber tanpa persemaian daripada calon-calon pemimpin. Baiklah, sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.